adik-adik, selamat pagi, selamat tahun baru. Kita berjumpa kembali di minggu pertama di tahun yang baru 2023. Nah, adik-adik yang sedang liburan, apa kabarnya? Semoga semua sehat dan hari ini kita mau memuji nama Tuhan. Kita memulai ibadah kita. Kita katakan, kita nyanyikan satu lagu yang terutama di dalam hidup ini meninggikan dan memuliakan nama Tuhan. Yang terutama di dalam hidup ini meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini memuliakan namanya. Haleluya. Sekali lagi. Yang terutama di dalam hidup ini meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini memuliakan lagu ini kami mau memuji, meninggikan, memuliakan nama Tuhan Yesus. Itulah yang kami inginkan seumur hidup kami. Terima kasih untuk kebaikan-Mu Tuhan dalam kehidupan kami, dan kami bisa melewati tahun kemarin dan kami bisa memasuki tahun yang baru. Itu semua berkat penyertaan, hanya anugerah Tuhan saja. Hari ini kami mau memulai ibadah kami. Tuhan yang hadir di tengah-tengah kami, ampuni dosa-dosa kami, sucikan dan kuduskan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Adik-adik, mari kita bangkit berdiri, kita memuji-muji nama Tuhan. Katakan, hari ini adalah harinya Tuhan dan kita mau memuji nama Tuhan. Mari kita bersuka cita bersama. Bersukaria, hari ini harinya Tuhan.
kita berikutnya. Katakan, hanya Yesus pujaanku. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus pujaanku. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus, ya Allahku. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus, ya Rajaku. Hanya Yesus, oh hanya Yesus kekasihku. Kita ulangi sekali lagi. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus pujaanku. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus, ya Allahku. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus, ya Rajaku. Hanya Yesus, oh hanya Yesus kekasihku. Berikutnya kita nyanyi, katakan, besar dan perkasa Allah kita, sungguh besar dan dahsyat Dia. Besar dan perkasa Allah kita, besar dan dahsyat Dia. Besar dan perkasa Allah kita, besar dan dahsyat Dia. Angkatlah panjimu dan suaramu, puji Sang Raja. Besar dan perkasa Allah kita, besar dan dahsyat Dia. Sekali lagi ya. Besar dan perkasa Allah kita, besar dan dahsyat Dia. Besar dan perkasa Allah kita, besar dan dahsyat Dia. Angkatlah panjimu dan suaramu, puji Sang Raja. Besar dan perkasa Allah kita, besar dan dahsyat Dia. Silakan duduk. Adik-adik, mari kita siapkan pikir hati dan pikiran kita. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita nyanyikan sebuah pujian. Musim akan selalu berganti, tapi Tuhan selalu memelihara kita. Jangan kita khawatir, karena Tuhan berkuasa dan Tuhan selalu menjaga kita. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi.
Shalom adik-adik yang di rumah, selamat tahun baru untuk kita semua. Sudah siap untuk dengarkan firman Tuhan? Kita berdoa dulu ya. Kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Bapak yang baik, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami boleh bersama-sama memasuki tahun yang baru. Dan saat ini kami siap untuk kami mendengarkan firman Tuhan. Tuhan memberkati untuk kami merenungkan dan menjadi pelaku firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Mari sama-sama yang siap mendengarkan firman Tuhan berkata amin. Sekali lagi shalom adik-adik. Selamat tahun baru untuk kita semua. Adik-adik yang dimana saja berada dan adik-adik Kak Agung di Bluit, hari ini tepat tanggal 1 kita bersama-sama memasuki tahun yang baru. Tahun yang penuh dengan kasih, pemeliharaan, dan penyertaan Tuhan. Nah, adik-adik di rumah, pernahkah kamu melihat suatu kota yang besar, tinggi temboknya, dan kuat orang-orang yang ada di dalamnya, dan tidak pernah terkalahkan? Ada yang pernah nonton atau mendengar tentang kisah sebuah kota yang tidak pernah terkalahkan? Wah, adik-adik ada ternyata. Nah, hari ini kita mau lihat ada sebuah kota yang punya benteng, yang punya temboknya yang tinggi dan tidak pernah terkalahkan. Nah, siapa yang bisa tebak? Iya, betul sekali, tembok Yeriko. Apakah tembok Yeriko tidak bisa diruntuhkan? Tidak bisa dikalahkan dengan kuasa Tuhan? Tidak. Nah, hari ini kita mau mendengarkan kisah runtuhnya tembok Yeriko menandakan Tuhan berkuasa. Dalam Yosua pasal yang ke-6 ayat 1 sampai ayat yang ke-27 kita akan renungkan sama-sama firman Tuhan. Suatu ketika
ketika Yosua sudah memerintah dan mengalahkan beberapa raja-raja Sihon dan Og, dan saatnya mereka harus memasuki sebuah kota yang menjadi kekuatan militer yang sangat hebat. Tapi tahukah adik-adik, Yosua tidak pernah kehilangan dan kehabisan akal. Strateginya dia minta sama Tuhan, bagaimana ya caranya untuk meruntuhkan tembok Yeriko. Adik-adik mau tahu kisahnya? Coba duduknya yang rapi, duduknya yang manis. Dan inilah kisahnya. Pada waktu itu akhirnya dia berdoa kepada Tuhan. Dan Tuhan kemudian berfirman kepada Yosua. Firman-Nya di ayat 1 dengan ayat yang kedua bahwa ketahuilah, aku serahkan ke tanganmu Yeriko beserta rajanya dan pahlawannya yang gagah perkasa. Wah, ternyata ketika kita minta pertolongan Tuhan, Tuhanlah bala tentara sorga. Dia panglima perang pada waktu Yosua meminta pertolongan daripada Tuhan. Adik-adik, ketika kita berada di dalam kesulitan dan tidak ada jalan keluarannya, jangan lupa datang dan bertanya kepada Tuhan. Sama seperti Yosua, ketika dia tidak tahu bagaimana strategi untuk menghadapi benteng kota yang besar Yeriko yang tidak terkalahkan itu, dia datang kepada Tuhan. Masalah kita, kesulitan kita, demikian juga apapun yang menjadi pergumulan kita, tidak ada yang lebih hebat, lebih berkuasa daripada Tuhan itu sendiri. Jadi ada yang di rumah, ketika kita mengalami persoalan, masalah, kamu tidak bisa mengerjakan tugasmu, pekerjaan rumah atau PR-mu, kamu bisa datang berdoa kepada Tuhan. Dia Tuhan yang berkuasa dan segera menolongmu. Dan saat itu apa yang terjadi adik-adik? Firman Tuhan ketika itu berkata kepada Yosua, Yosua, pilihlah 7 orang imam dan membawa 7 sangkakala tanduk domba. Jangan lupa engkau dan seluruh orang Israel harus mengelilingi tembok Yeriko sekali 1 hari. Kemudian pada hari yang ke-7 kalian harus mengitari 7 kali tembok Yeriko. Tapi jangan lupa tidak boleh bersuara, tidak boleh mengeluarkan kata bersorak, baik itu haleluya ataupun puji Tuhan. Tapi haruslah coba adik-adik mulutnya tidak boleh mengeluarkan 1 kata patah pun. Nah, adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, kita belajar hal yang kedua. Yang pertama, Tuhan adalah panglima, Allah yang berkuasa di bumi dan di sorga. Yang kedua, kita mesti taat apa yang difirmankan Tuhan. Bangsa Israel tadi harus mengitari berapa kali dalam sehari? Satu kali selama 6 hari. Tetapi pada hari yang ke-7 harus mengitari berapa? 7 kali. Nah, 7 kali adik-adik bicara tentang angka yang sempurna. Angkanya Tuhan. Kalau Tuhan sudah memerintahkan, maka Tuhan pasti akan mengerjakannya. Jadi adik-adik tidak perlu takut, yang diperlukan taat. Nah, adik-adik mau taat sama Tuhan? Wah, keren. Adik-adik anak yang hebat. Nah, Yosua taat, kemudian dia memanggil ke-7 para imam. Dan jangan lupa, harus yang paling tidak boleh dilupakan adalah tabut Allah. Tabut Allah adalah simbol kehadiran Tuhan pada waktu bangsa Israel harus mengalahkan dan meruntuhkan tembok Yeriko. Jadi tabut perjanjian harus bersama-sama para imam. Berapa tadi adik-adik imamnya? 7. Dan kemudian apa lagi? 7 yang kedua adalah 7 sangkakala tanduk domba. Apalagi 7 kali harus mengitari tembok Yeriko. 6 hari, sehari 1 kali.
Tapi pada hari yang ketujuh Tuhan memerintahkan 7 kali harus mengitari. Barulah mereka bersorak-sorai. Lalu kemudian runtuhlah tembok Yeriko. Tembok Yeriko yang tak terkalahkan itu hancur. Wow, semua bangsa Israel bersorak-sorai, menandakan ketika kita taat sama Tuhan, Tuhan berikan kita kemenangan, Tuhan memberikan kita keberhasilan, dan dimanapun adik-adik berada, Tuhan akan memberikan keberhasilan, kesuksesan, memasuki tembok Yeriko, kota yang besar berbenteng dan temboknya tinggi tidak terkalahkan. Tapi ketika kita taat, Tuhan akan mengerjakan dengan sempurna sesuai kata angka 7. Jadi ada berapa kali angka 7 adik-adik? 3. 7 hari lamanya mereka harus mengitari tembok Yeriko. 7 orang imam, 7 sangkakala tanduk domba harus disertakan. Dan jangan lupa tabut Allah, hati kehadiran Tuhan harus bersama-sama dengan mereka. Dan pada ayat yang ke-20 di pasal yang ke-6, mereka berhasil, mereka mengalami kemenangan, dan mereka menduduki, menguasai kota Yeriko yang besar yang tidak terkalahkan itu. Nah, adik-adik di rumah, yuk kita sama-sama belajar taat sama Tuhan. Kalau Tuhan berkata, hancurkan kota itu, semua orang yang di dalamnya, kota itu dikhususkan buat Tuhan, tidak boleh mengambil apapun. Tuhan mau menghabiskan kota itu. Maka kita harus taat. Sama seperti kalau orang tua, mama, papa di rumah berkata, kamu tidak boleh nakal ya, maka kita tidak boleh nakal. Kita harus dengar-dengaran. Maka kalau kita dengar-dengaran, kita pasti memetik hasil dari ketaatan kita. Sama seperti kepada Tuhan. Nah, adik-adik di rumah, hal yang kedua kita belajar taat sama Tuhan, maka kita akan melihat keberhasilan, kemenangan, dan kesuksesan. Nah, di tahun yang baru, kakak berdoa adik-adik juga mengalami kesuksesan di dalam Tuhan. Jadi dimanapun adik-adik berada, tetap andalkan Tuhan, tetap taat sama Tuhan. Nah, apa yang terjadi adik-adik? Kita lihat pada waktu itulah ketika tembok itu runtuh, mereka pun memuji Tuhan, bersorak-sorai kepada Tuhan. Lalu mereka memasuki kota itu, menguasainya. Kota itu seketika tumbang, runtuh karena kuasa Tuhan. Hal yang ketiga, adik-adik harus kita mengucap syukur, menaikkan sorak-sorai pujian bagi Tuhan. Jangan lupa kalau kita sudah ditolong Tuhan, kita sudah diberikan keberhasilan, kita dapat nilai yang bagus, kita dapat apresiasi dari mama papa karena kita taat. Jangan lupa berterima kasih sama Tuhan. Ya, kita mau memuji Tuhan, kita mau bersorak-sorai. Haleluya, puji Tuhan. Karena Tuhan yang ada bersama kita, di pihak kita, kita menang. Dan kita mengakui Tuhan berkuasa di langit dan di bumi. Adik-adik di rumah, kiranya ini menjadi kekuatan kita, sukacita kita memasuki tahun yang baru. Tahun yang penuh kasih, rahmat, dan pemeliharaan Tuhan. Dia Allah yang berkuasa di langit, di sorga, dan yang di bumi, di bawah. Kita berdoa kiranya sepanjang tahun ini 2023, anak-anak sekolah minggu dimanapun berada, Tuhan menyertai. Allah yang berkuasa, Allah yang kita harapkan pertolongannya, yang selalu setia dan tidak pernah meninggalkan adik-adik dimanapun berada. Amin. Nah, adik-adik, kita mau sama-sama menghafalkan ayat hafalan kita sepanjang minggu ini di dalam 1 Petrus pasal yang ke-5 ayat yang ke-11. Apakah bunyi firman Tuhan? Kita buka sama-sama kebenaran firman Tuhan. 1 Petrus pasal yang ke-5 ayat yang ke-11. Nah, demikian firman Tuhan. Ialah yang empunya kuasa sampai selama-lamanya. Amin.
Amin. Sekali lagi ya, kita mau sama-sama menghafalkan ayat hafalan 1 Petrus pasal yang kelima, ayat yang ke-11. Firman Tuhan berkata, ialah yang empunya kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Nah, adik-adik, kita coba tutup Alkitab kita. Kita sama-sama menghafalkannya ya. Hitungan ketiga. 1, 2, 3. 1 Petrus pasal yang kelima, ayat yang ke-11. Apa firman Tuhannya adik-adik? Kata firman Tuhan tadi apa? Bahwa ialah yang empunya kuasa sampai selama-lamanya. 1 Petrus pasal yang kelima, ayat yang ke-11. Amin. Nah, adik-adik, kiranya Tuhan yang penuh kuasa menyertai adik-adik dimanapun berada. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu, bahwasannya Engkau Allah yang berkuasa sampai selama-lamanya. Ajar kami menaati Tuhan, maka Tuhan berikan kami kemenangan. Kami mau bersorak-sorak bagi Tuhan. Kami mau memuji kebesaran Tuhan. Kami mau berkata sorak haleluya, puji Tuhan. Karena Tuhan yang mempunyai kuasa saat ini sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, kami percaya di tahun 2023 kami boleh memasukinya dengan rasa syukur, rasa terima kasih, dan kami bersama dengan Tuhan berjalan melalui di dalam tahun 2023. Tuhan yang menyertai kami, Tuhan yang berjanji, maka Tuhan juga yang akan memberikan kami kemenangan, keberhasilan, kesuksesan di dalam studi kami, di dalam pergaulan kami, dan masa depan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Mari sama-sama adik-adik yang di rumah berkata, amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Sampai jumpa minggu depan. Nah, adik-adik sudah dengar firman Tuhan? Kiranya firman Tuhan hari ini menjadi berkat buat kita semua. Saat ini kita mau memberikan persembahan. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, saat ini kami mau memberikan persembahan. Biarlah Tuhan menerima persembahan ini dan memberkati persembahan ini. Sehingga semakin banyak orang boleh mengenal akan Tuhan dan semakin banyak orang boleh dilayani. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik yang di rumah bisa memberikan persembahan dengan cara tunai memasukkan ke dalam amplop, atau kedua transfer ke rekening gereja, atau ketiga dengan scan QRIS di layar berikut. Sambil kita mau menyanyikan suatu pujian, sungguh ku bangga Bapa. Sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus, atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Terima kasih adik-adik untuk persembahannya. Dan pada minggu ini ada teman kita yang berulang tahun, namanya Wilbert. Selamat ulang tahun Wilbert. Dan juga untuk adik-adik
yang berulang tahun di bulan Januari, kami mengucapkan selamat ulang tahun, semoga sehat dan panjang umur. Saat ini kita mau menutup ibadah kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk ibadah kami hari ini, kiranya menyenangkan hati Tuhan. Pertemukan kami kembali di minggu yang akan datang. Berkati kami sepanjang minggu ini, apapun yang kami kerjakan, baik itu di rumah ataupun di sekolah, kami selalu bersyukur dan kami selalu berharap akan pertolongan Tuhan. Berkati orang tua kami, juga saudara-saudara kami. Berkati juga semua yang melayani di gereja Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom adik-adik, Tuhan Yesus memberkati.